Oke, selamat pagi anak-anakku. Tetap sehat, tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nah sekarang coba Bunda pengen dengar suaranya salah satu untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Agus. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih ingat tidak kemarin tentang teknologi komunikasi? Oke ya, Bu Indra ulangi. Untuk materi yang kemarin itu salah satunya itu mengenai teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita, ya. Kalau komunikasi kita diterima dengan baik, berarti sinyal yang kita berikan juga baik. Nah, untuk teknologi komunikasi itu kan butuh peralatan TIK. Salah satunya adalah internet, ya. Dengan adanya jaringan internet ini, maka kita bisa melakukan komunikasi dengan siapapun, walaupun jaraknya itu jauh, ya. Oke. Nah, untuk materi pada hari ini, Bu Intas akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Ada yang mendengar? Sudah? Sudah mendengar? KPM hari ini apa? Tentang apa? Jaringan komputer. Tentang jaringan komputer. Mungkin ada yang ditanyakan untuk jaringan komputer? Bayangannya apa? Oke ya, Bu Indra sampaikan presentasinya dulu, coba sebentar. Jadi nanti kita belajar tentang jaringan komputer, di mana di sini kompetensi dasarnya itu ada 3 ya, 1 pengetahuan, 2 keterampilan. Jadi untuk pengetahuan ini nanti kita diminta untuk mengevaluasi jaringan komputer itu seperti apa ya. Setelah itu diminta untuk menjelaskan jenis-jenis dari jaringan komputer dan menjelaskan komponennya ya, komponen dari jaringan komputer. Nah, indikator pencapaian kompetensinya nanti diharapkan kalian bisa mengetahui definisi, tujuan, dan manfaat dari jaringan komputer. Kemudian penerapan dari jaringan komputer. Terus kita nanti kalian bisa mengetahui jenis-jenis dari jaringan komputer ya, berdasarkan area, topologi, kemudian media transmisi, dan sebagainya ya. Oke, jadi tujuannya itu nanti kalian bisa menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, serta penerapannya nanti seperti apa ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca atau mengerjakan soal-soal yang sudah Bu Indra share ya di LKPD-nya. Sudah Bu Indra share semua. Jadi materinya nanti kalian pelajari dulu ya. Definisi dari jaringan komputer itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, dan penerapannya bagaimana ya. Nah, definisi dari jaringan komputer. Kira-kira definisinya apa ya jaringan komputer itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Definisi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, definisi dari jaringan komputer itu koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih untuk berhubungan baik secara fisik maupun secara logika untuk bisa saling berkomunikasi, untuk bertukar data atau informasi. Nah, ini konsep dari jaringan komputer. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, sekarang tujuannya apa toh dibangun jaringan komputer? Tujuannya ini ada komputer transmitter ya.
Kemudian ada komputer receiver. Komputer transmitter ini fungsinya untuk mengirim. Kemudian komputer receiver ini fungsinya untuk menerima. Nah, supaya komputer transmitter dan receiver itu bisa saling berhubungan, maka ada media transmisi. Ya. Jadi dengan dibangunnya jaringan komputer ini supaya data yang dikirimkan itu bisa tepat dan cepat, ya, tanpa adanya kesalahan. Nah, ini tujuan dibangunnya dari jaringan komputer. Nah, sekarang media transmisi itu apa toh? Media transmisi ini media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jaraknya jauh, maka data itu harus diubah dulu ke kode atau isyarat, ya. Kemudian dimanipulasi dengan berbagai macam cara, nanti akan diubah kembali menjadi data. Nah, ini fungsi dari media transmisi, ya, mengubah data, manipulasi ya, kemudian akan diubah ke kode, terus nanti dikirimkan kembali dalam bentuk data. Nah, ini fungsi dari media transmisi. Nah, sekarang media transmisi yang kita kenal itu apa saja ya? Kita kenal media transmisi lewat kabel. Ya. Kemudian kita juga kenal media transmisi lewat nirkabel atau gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang untuk media transmisi kabel, itu contohnya ada kabel twisted pair, ada kabel koaksial, ada kabel serat optik ya, atau fiber optik. Itu untuk kabel. Nah, sekarang untuk gelombang elektromagnetik, contohnya apa saja? Ini ada frekuensi radio, ya. Terus ada gelombang mikro, ada satelit. Nah, tuh. Ada yang tanyakan sampai di sini? Silakan. Ada Halo Bu, yang tanyakan Bu. tidak? Hmm, kok kelasnya koaksial itu apa Bu? kabel koaksial ini kan nanti digambarkan ya untuk pertemuan besok ya. Jadi kabel koaksial itu fungsinya ya untuk membuat jaringan yang berbasis kabel ya, seperti contohnya kalau kalian bisa lihat di lab ya. Di sana ada serabut-serabutnya, tapi serabutnya ada seperti kabel pilin ya, kabel pilin. Itu nanti bisa dilihat gambarnya ya untuk minggu depan. Saya jelaskan satu-satu. Nah, sekarang manfaat dari jaringan komputer. Nah, itu manfaatnya apa? Di sini manfaatnya itu pertama, dapat berbagi sumber daya, dapat berbagi file, dapat mengefisienkan biaya. Terus, dapat apa ini? Yang keempat, Wah, nek larang piye no? Maksudnya ya kenane termales aku nek untuk banyak. ya, apa? Yang keempat ini apa ini? Meningkatkan kapasitas penyimpanan. Oh ya. Yang kelima, Memudahkan komunikasi. yang keenam. Dapat bekerja sama. Nah, sekarang untuk dapat berbagi sumber daya ini maksudnya apa ini? Misalkan kita punya printer satu, ya, printer satu, komputernya ada 3. Nah, walaupun komputer satu, kita bisa berbagi printer, ya, asal ada jaringannya. Kemudian dapat berbagi file. Jadi dengan adanya jaringan, kalian bisa
berbagi file, ya. Kemudian mengefisienkan biaya, jadi ini menghemat ya. Dan nanti dijelaskan Bindra satu persatu ya manfaat dari jaringan. Nah, sekarang contoh penerapannya di mana? Ya, contoh penerapan dari jaringan komputer. Nah, misalkan dalam bidang komunikasi, bidang perusahaan, bidang bisnis, bidang perbankan. Terus bidang apa lagi? Bidang apa lagi? Itu yang di bawahnya. Bidang pendidikan. Pendidikan. Bidang komunikasi contohnya apa? Contoh dari bidang komunikasi. Contoh dari bidang komunikasi ini, sekarang kan semakin marak itu toh, apa HP, terus apalagi? Selain HP apa untuk komunikasi? Komputer. Komputer. Apalagi? Laptop. Laptop. Nah, itu contohnya nanti di sendiri ya, dicari. Kemudian bidang perusahaan. Bidang perusahaan itu kan kita sudah tahu kalau untuk pengolahan data, pengolahan angka, dan seterusnya itu kan pasti menggunakan software-software itu. Nah, itu sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan. Kemudian bidang bisnis, ya, bidang bisnis itu sudah dilengkapi dengan alat-alat TIK ya, untuk bisnis. Sudah komplit ya. Kemudian bidang perbankan, seperti kalau kita melakukan transaksi ATM, kemudian apa produk dari bank itu apa saja? Ada ATM, terus ada apa lagi? Ada pengambilan uang itu biro, biliet, dan seterusnya ya. Terus bidang pendidikan, contohnya apa? Bidang pendidikan contohnya kalau kalian daring saat ini, ya daring saat ini itu sudah menggunakan jaringan komputer. Nah, sekarang sebelum Binda menarik kesimpulan ini, Binda minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan atau merefleksikan dari materi yang Binda berikan tadi. Ya, tolong disimpulkan, Alia. Alia? Ya ada, Alia. Anastasia? Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang saling terhubung yang memiliki banyak manfaat. Oke. Angela? Iya, Bu. Ya, coba direfleksikan. Disimpulkan materi hari ini. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media komunikasi. Oke. Binda minta contoh 5. Atalia. Ya, Bu. Ayo, silakan. Direfleksikan bagaimana kesimpulannya hari ini. Jaringan komputer digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang komunikasi, perusahaan, bisnis, perbankan, dan pendidikan. Oke. Cristiano? Iya, Bu. Yo, coba Apa lagi, Bu? refleksi dari materi yang sudah Bintas berikan tadi. Apa Refleksi. kesimpulan? Oh, manfaat teknologi komunikasi, Bu. Terus? Ya dan banyak. Oke. Emanuela?
Emma? Nggak ada Emma? Devangga? Kadang nggak ada ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini, jaringan komputer itu merupakan sebuah sistem yang terhubung, yang terdiri dari komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, contohnya printer, CPU, scanner, kemudian bisa untuk berkomunikasi, misalkan untuk surat atau pesan instan, dan dapat mengakses informasi. Nah, ini tadi kesimpulan yang sudah Bunda berikan. Nah, sekarang ini ada penugasan ya. Penugasan itu sudah Bunda di-share ya di penugasan siswa, nanti bisa kalian lihat di sana. Nah, di sini ada tugas ya, tugas kelompok. Kelompoknya minimal bukan minimal ya, 4 orang ya maksimal. Jadi kalian buat presentasi tentang peranan jaringan komputer pada salah satu bidang ya. Kalian bisa pilih salah satu. Misalkan bidang komunikasi atau perusahaan atau bisnis, perbankan atau pendidikan ya, pilih salah satu. Kalian buat dengan PowerPoint ya. Terus kalau ada gambar lebih baik ya. Untuk presentasi diharapkan singkat ya. Singkat tapi jelas. Jadi tidak tulisan blok di PowerPoint, tidak ya. Kalian rangkum. Kalau perlu ada gambarnya. Jadi modelnya interaktif ya. Seperti yang Bu Indah berikan tadi itu contoh-contohnya ya. Kemudian untuk tugas individu, kalian buat portofolio. Jadi materi yang sudah Bu Indah berikan tadi itu kalian tulis ya. Tulis mungkin untuk misalkan definisi jaringan komputer itu apa. Kalian tulis ya, tulis yang bagus. Dihiasin, dikasih warna ya, seperti buat mading ya. Seperti buat mading. Jadi definisi jaringan komputer, kemudian tujuan jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, terus penerapan jaringan komputer ya. Itu kalian rangkum di kertas, dihiasin ya. Seperti kalau kalian membuat mading ya, seperti dibaca untuk orang banyak ya, dihiasi sebagus mungkin. Itu untuk tugas individu seperti kemarin itu. Nah, nanti kalian foto terus diupload di penugasan siswa ya. Ini untuk penugasan. Kemudian untuk evaluasi, nah kalian jawab soal-soal yang sudah di-share di channel ulangan harian ya. Kalian kerjakan sekarang, terus nanti langsung ya, nilainya langsung muncul ya. Sekarang ya dikerjakan. Oke, nah sebelum kalian mengerjakan, ya ini ditutup dulu ya KBM-nya, ditutup dulu. Silakan salah satu untuk menutup dengan doa. Silakan Faza. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk KBM hari ini Bu Indra cukupkan. Dalam tetap semangat ya. Untuk minggu depan, tolong kalian buka kamera ya. Bu Indra tidak mau seperti ini lagi. Harus lebih aktif ya. Harus lebih aktif, lebih segalanya. Pokoknya yang penting kalian harus buka kamera ya. Jadi Bu Indra bisa tahu keaktifan kalian karena semuanya itu ada nilainya ya. Oke, tetap semangat, tetap sehat, tidak usah kemana-mana ya kalau tidak penting. Oke ya.
Selamat siang. Yang Bu. Iya. Nanti dijawab ya soalnya itu setelah sholat duhur. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.